Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayo gozaimasu. Di video kali ini saya akan memberitahukan tentang pola kalimat yang akan kita gunakan dalam pelajaran Kazoku. Kazoku yang artinya keluarga. Waktu kita belajar di kelas, saya sudah memberitahukan tentang apa itu ayah, apa itu ibu dalam bahasa Jepang dan bagaimana penggunaannya. Nah, pada saat saya beberapa kali tidak dapat hadir dalam kelas, saya sudah memberikan kalian tugas mengenai yang pertama adalah profesi, di mana saya meminta kalian untuk mencari 10 profesi dalam bahasa Jepang. Semoga kalian sudah mencarinya. Lalu yang kedua adalah kata sifat, di mana kata sifat ini kalian cari dalam bahasa Jepang dan akan menggambarkan bagaimana sifat anggota keluarga kalian. Dan yang terakhir adalah tentang kesukaan, gitu ya. Apa yang kalian sukai atau keluarga kalian sukai. Nah, di video kali ini saya akan memberitahukan tentang umur, di mana sebenarnya kalian sudah mempelajarinya di kelas 10. Tapi tidak apa-apa, saya akan kembali menjelaskan apa itu umur dalam bahasa Jepang, gitu ya. Bagaimana cara membuatnya. Yang pertama adalah misalnya umur 1 tahun. Maka bahasa Jepangnya adalah ichisai. Seharusnya seperti itu. Tapi dia menjadi isai. Jadi kalian paham bahwa umur dalam bahasa Jepang adalah angka ditambahkan dengan sai. Gitu ya. Umur 1 tahun kita sebut isai. Lalu umur 2 tahun, gitu ya. Umur 1 tahun isai. Lalu 2 tahun sama dengan nisai. 3 tahun kita bilang sansai. 4 tahun kita bilang yonsai. 5 tahun kita sebut gosai. 6 tahun, 6 tahun kita sebut hokusai. 7 tahun kita bilang nanasai. 8 tahun kita sebut hachisai, tapi menjadi hasai. 9 tahun kita sebut kyusai. Dan 10 tahun kita sebut jusai. Untuk 11 tahun penyebutannya sama. 11 itu ju ichi, ya. Tapi karena umur, maka kita bilang menjadi ju isai. 12 tahun kita bilangnya ju nisai, ya. Lalu yang berbeda adalah 20 tahun. Kita menyebutnya adalah hatachi, gitu. Nah, kalau untuk 22 tahun, ya sama. Berarti angka 22 apa? Nijuni. Nah, kalau 22 tahun, maka menjadi niju nisai. Nah, seperti itu minasang. Dan seterusnya. Untuk 100 tahun pun sama. Di belakangnya ditambahkan dengan sai. Gitu ya. Nah, ini pola kalimatnya. Kalian masih ingat minasang? Pola kalimat yang paling sederhana dalam bahasa Jepang adalah titik, titik wa, titik, titik des. Gitu ya. Di mana di sini diisi dengan kata benda, begitu juga dengan yang ini, minasang. Diisi dengan kata benda.
gitu ya. Jadi sama. Yang awalan diisi dengan kata benda, yang berikutnya juga diisi dengan kata benda. Nah, contohnya yang pertama adalah kita sudah belajar kata kocira. Kocira artinya ini. Maka ketika kita bilang ini adalah ibu saya, atau yang paling gampang ini ibu saya, maka menjadi kocirawa haha des. Gitu ya. Nah, lalu ada lagi. Ibu saya berumur berumur 45 tahun. Maka dia menjadi minasang hahawa. Gitu ya. Yon ju go sai des. Di mana di sini ibu saya adalah haha, 45 tahun adalah Yon Ju Gosai. Maka dimasukkan ke pola kalimat ini, titik-titik wa, titik-titik des. Oke ya, ada satu lagi. Misalnya kalian bilang, ibu saya cantik. Maka kalian bisa bilang, hahawa kirei es. Nah, seperti itu minasang. Lalu, ada lagi pembelajaran di mana ada kata sifat di situ minasang. Nah, tapi sebelum kita ke kata sifat, ada satu lagi. Ibu saya seorang ibu rumah tangga. Maka dia menjadi hahal wa su u des. Nah, ini yang pertama itu adalah kita pelajarin waktu kita di kelas. Ini berat, kocira berarti ini, gitu ya. Haha, ibu saya. Nah, nomor 2, 3, dan 4 ketika saya tidak dapat hadir di dalam kelas. Nah, lalu yang berikutnya adalah kesukaan. Gitu ya. Kesukaan berarti di sini pola kalimat yang sudah kalian pelajari adalah titik titik ga suki des. Maka titik-titiknya diisi dengan kata apa di sini? Kata bendanya. Contohnya adalah yang kalian pelajari kemarin di situ adalah riori, gitu ya, memasak. Ya sudah, kalian masukkan saja riori ga suki des. Seperti itu. Ya, minasang. Jadi di sini Ryoriga Sukides berarti suka masak gitu ya. Nah, kalian bisa bilang hahawa Ryoriga Sukides sama dengan ibu saya suka mema suka suka memasak. Nah, seperti itu. Oke, nah dari hal-hal yang sudah saya jelaskan, kalian bisa mengarang nih. Misalnya, hahawa kocira wa haha haha des. Hahawa yon ju go sai des. Hahawa sufu des. Hahawa kirei des. Riori ga suki des. Nah, ini berarti kalian sudah mengarang tentang ibu kalian. Nah, untuk di video kali ini cukup sekian dari saya. Nanti saya akan memberikan tugas melalui PJ
masing-masing kelas. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Raisu. Arigatou gozaimasu.